Halo guys, jumpa lagi dengan kami di Fun Channel. Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi. Kali ini kita akan membahas tentang sistem informasi manajemen dengan topik sistem informasi untuk keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif menjadi fokus dari banyak diskusi. Keunggulan kompetitif diperoleh perusahaan yang mencapai koordinasi melalui penggunaan sumber daya informasi. Dalam hal ini, peran eksekutif perusahaan sangat penting dalam melakukan perencanaan strategis untuk keseluruhan organisasi, area bisnis, dan sumber daya informasi. A. Perusahaan dan lingkungannya. Sistem fisik perusahaan merupakan suatu sistem terbuka di mana ia berhadapan dengan lingkungannya. Sebuah perusahaan mengambil sumber daya dari lingkungannya, mengubah sumber daya, dan mengembalikan sumber daya yang telah diubah kembali ke lingkungan. Perusahaan dan lingkungannya meliputi 1. Model sistem umum perusahaan, 2. Perusahaan di dalam lingkungannya, 3. Aliran sumber daya lingkungan. 1. Model sistem umum perusahaan. Model ini menampilkan arsitektur bagi seluruh jenis organisasi dalam bentuk sebuah sistem. Pada gambar akan dijelaskan tentang model sistem umum perusahaan. A. Sumber daya fisik terdiri dari pegawai, bahan baku, mesin, dan uang yang digunakan untuk menghasilkan produk dan jasa yang dijual oleh perusahaan kepada para pelanggan. B. Aliran sumber daya virtual, aliran dua arah, data informasi yang menghubungkan perusahaan dengan lingkungannya. C. Mekanisme pengendalian, unsur-unsur yang memungkinkan perusahaan untuk mengendalikan operasi perusahaan tersebut. D. Lingkaran umpan balik, terdiri dari sumber-sumber daya virtual yang dikumpulkan dari perusahaan dan dari lingkungan yang diubah menjadi informasi untuk pengambilan keputusan yang akan mempengaruhi perubahan-perubahan yang dibutuhkan pada sistem. 2. Perusahaan di dalam lingkungannya. Terdapat 8 unsur lingkungan perusahaan yang terdiri dari 1. Pemasok atau supplier, yaitu memasok bahan baku, mesin, jasa, orang, dan informasi yang digunakan oleh perusahaan untuk menghasilkan produk dan jasanya. Yang kedua adalah pelanggan atau customer perusahaan. Yang ketiga adalah serikat pekerja, yaitu organisasi dari para pekerja terampil maupun tidak terampil dari berbagai jenis bidang usaha dan industri. Yang keempat adalah komunitas keuangan, terdiri dari institusi seperti bank, institusi pemberi jaminan, dan lainnya. Yang kelima adalah pemegang saham, yaitu seseorang yang memiliki bagian atau peranan dalam perusahaan. Yang keenam adalah pesaing atau kompetitor, mencakup semua organisasi yang bersaing dalam perusahaan. Yang ketujuh, pemerintah, baik dari tingkat nasional, provinsi maupun lokal. Yang kedelapan adalah komunitas global, yaitu mencakup wilayah geografis di mana perusahaan menjalankan operasinya. 3. Aliran sumber daya lingkungan. Satu-satunya sumber daya yang menghubungkan perusahaan dengan seluruh unsur adalah informasi. Aliran sumber daya lingkungan ini meliputi 1. Aliran informasi dari pelanggan, 2. Aliran informasi bahan baku dari pemasok, dan 3. Aliran uang kepada pemegang saham. B. Mengelola aliran sumber daya fisik melalui manajemen rantai pasokan atau supply chain management. Manajemen rantai pasokan atau supply chain management adalah pengelolaan jalur yang memfasilitasi aliran sumber daya fisik dari pemasok kepada perusahaan dan selanjutnya kepada pelanggan untuk memastikan bahwa aliran tersebut terjadi dengan cara yang tepat waktu dan efisien. Manajemen rantai pasokan terdiri atas aktivitas-aktivitas berikut ini. 1. Meramalkan permintaan pelanggan. 2. Membuat jadwal produksi. 3. Menyiapkan jaringan transportasi. 4. Memesan persediaan pengganti dari para pemasok. 5. Menerima persediaan dari pemasok. 6. Mengelola persediaan bahan mentah, barang dalam proses, dan barang jadi. 7. Melakukan produksi. 8. Melakukan transportasi sumber daya ke pelanggan. 9. Melacak aliran sumber daya dari pemasok di dalam perusahaan dan kepada pelanggan. C. Keunggulan kompetitif.
Selain memenuhi kebutuhan produk dan jasa untuk pelanggannya, perusahaan juga berusaha untuk mendapatkan keunggulan kompetitif yang dapat dicapai melalui penggunaan sumber daya virtual. Keunggulan kompetitif atau competitive advantage mengacu pada penggunaan informasi untuk mendapatkan pengungkitan atau leverage di dalam pasar. Ingat bahwa para manajer perusahaan menggunakan sumber daya virtualnya sekaligus juga fisik dalam memenuhi tujuan-tujuan strategis perusahaan. 1. Rantai nilai Porter. Profesor Harvard, Michelle E. Porter, yakin bahwa sebuah perusahaan meraih keunggulan kompetitif dengan menciptakan suatu rantai nilai atau value chain, yaitu kegiatan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan produk atau jasa dengan tujuan untuk meningkatkan margin. Menurut konsep nilai, suatu aktivitas perusahaan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu aktivitas utama, meliputi logistik barang masuk, operasi, logistik barang keluar, penjualan dan pemasaran, serta jasa. Kedua, aktivitas pendukung yang meliputi infrastruktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan teknologi, serta pengadaan. 2. Dimensi-dimensi keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif dapat direalisasikan dalam hal pencapaian 1. Keunggulan strategis, 2. Keunggulan taktis, 3. Keunggulan operasional. Keunggulan strategis atau strategic advantage adalah keunggulan yang memiliki dampak fundamental dalam membentuk operasi perusahaan. Contoh, sebuah perusahaan dapat memutuskan untuk mengubah seluruh datanya menjadi basis data dengan alat penghubung standar atau web browser, guna komunikasi berbagai dengan sekutu-sekutu bisnis dan pelanggannya. Keunggulan taktis atau tactical advantage merupakan keunggulan yang dicapai perusahaan dengan mengimplementasikan strategi melalui cara yang lebih baik dari para pesaingnya. Contohnya, menjadikan sistem informasi perusahaan tersedia bagi para pelanggan untuk meningkatkan layanan pelanggan, meningkatkan kepuasan pelanggan, serta meningkatkan profitabilitas. Keunggulan operasional atau operational advantage, keunggulan yang berhubungan dengan transaksi dan proses sehari-hari. Disinilah sistem informasi akan berinteraksi secara langsung dengan proses. Contohnya, suatu sistem web yang mengingat pelanggan dan preferensi mereka dari transaksi-transaksi masa lalu akan mencerminkan suatu keunggulan operasional, kemudahan yang berharga bagi pelanggan, dan juga memberikan keuntungan langsung kepada perusahaan. Keunggulan koordinasi meliputi 1. Fleksibilitas dalam merespon pesaing di berbagai negara dan pasar. 2. Kemampuan untuk menyamai kebutuhan pasar di seluruh dunia. 3. Kemampuan untuk merespon perubahan yang terjadi di satu negara pada satu negara lain atau satu wilayah dalam satu negara lain. 4. Kemampuan untuk meraih dan mempertahankan keragaman produk perusahaan dan juga bagaimana produk diproduksi dan didistribusikan. 5. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. 6. Mengurangi biaya operasi 7. Kemampuan untuk berbagi pengetahuan antar unit di berbagai negara. Tantangan dalam mengembangkan sistem informasi global. Sistem informasi global atau Global Information System diberikan untuk suatu sistem informasi yang terdiri atas beberapa jaringan yang melintasi batas negara. Berikut adalah beberapa kendala yang harus diatasi oleh pengembangan GIS. 1. Kendala-kendala politis. 2. Rintangan budaya dan komunikasi. 3. Masalah-masalah teknologi. 4. Kurangnya dukungan dari manajemen anak perusahaan. Manajemen pengetahuan. Sumber daya informasi sebuah perusahaan terdiri atas 1. Peranti keras komputer. 2. Peranti lunak komputer. 3. Spesialis informasi. 4. Pengguna. 5. Fasilitas. 6. Database. 7. Informasi. Dimensi informasi terdiri dari 1. Relevan, 2. Akurasi, 3. Ketepatan waktu, 4. Kelengkapan. 2. Sifat manajemen pengetahuan yang berubah-ubah. Sistem informasi warisan adalah sistem informasi awal serta peranti lunak dan keras yang tidak sesuai atau hanya sesuai secara parsial dengan teknologi informasi terkini. Perencanaan strategis untuk sumber daya informasi. 1. Chief Information Officer dan Chief Technology Officer
adalah manajer dengan tingkat tertinggi di layanan informasi. Orang ini akan menyumbangkan keahlian manajerialnya dalam memecahkan masalah-masalah yang tidak hanya berhubungan dengan layanan informasi saja, melainkan juga area-area operasi perusahaan lainnya. CEO atau CTO bisa memposisikan layanan informasi sebagai unsur vital apabila melaksanakan saran-saran berikut. 1. Meluangkan waktu dalam bisnis dan pelatihan bisnis. Pelajari pula bisnisnya, bukan hanya teknologinya saja. 2. Secara aktif mencari kemitraan dengan unit-unit bisnis dan manajemen lini. 3. Fokus pada perbaikan proses bisnis. 4. Menjelaskan biaya-biaya information service dalam istilah bisnis. 5. Membangun kredibilitas dengan memberikan jasa information service yang dapat diandalkan. 6. Membuka untuk ide-ide yang berasal dari luar bidang information system. Perencanaan strategis bagi perusahaan. Sebuah perusahaan mengorganisasikan para eksekutifnya ke dalam suatu komite eksekutif. Kelompok ini biasanya akan bertanggung jawab atas perencanaan strategi bagi keseluruhan perusahaan, serta akan memonitor pelaksanaannya sepanjang tahun. Dan jika dibutuhkan, komite juga dapat mengambil inisiatif pengambilan keputusan yang ditunjukkan untuk memastikan bahwa seluruh sasaran perusahaan akan tercapai. 3. Rencana strategis untuk area-area bisnis. Salah satu pendekatan pada perencanaan strategis area bisnis adalah untuk setiap area membuat rencananya sendiri secara terpisah dari area-area yang lain. Pada figur 2.6 menunjukkan bagaimana berbagai area bisnis hendaknya bekerja sama di dalam proses perencanaan strategis mereka. Gambar panah menunjukkan aliran informasi dan pengaruh. SPIR atau Strategic Planning for Information Research adalah pengembangan rencana strategis secara paralel bagi layanan informasi dan perusahaan, sehingga rencana perusahaan akan mencerminkan dukungan yang akan diberikan oleh layanan informasi. Bagian berikut akan menjelaskan mengenai ilustrasi cara bagaimana masing-masing proses perencanaan akan mempengaruhi proses perencanaan pihak. 4. Kandungan inti rencana strategi sumber daya informasi. Dua topik inti yang hendaknya terdapat di setiap rencana meliputi 1. Sasaran yang akan dicapai oleh setiap kategori sistem sepanjang periode waktu yang dicakup oleh rencana. 2. Sumber daya informasi yang dibutuhkan untuk mencapai sasaran tersebut. Sekian pembahasan kali ini. See you next video.